Menurut gua Roma lagi berusaha nyari performa terbaiknya juga. Maksudnya dengan pemain-pemain yang masih diracik sama Mourinho, itu Roma juga masih belum nemuin performa terbaiknya lah ya. Ya, kalau menurut Bang Bara, kenapa Juventus bisa tertahan nih? Padahal kan kemarin di pertandingan pertama lawan Udinese bisa superior menang 0-3, bahkan di tandang. Ini main di kandang justru tertahan nih. Ya karena emang segitu doang gitu sebenarnya. Segitu doang ya. Berarti hoki lawan Udinese kan. 3-0 kan. Halo supporter, welcome back to Pinball, Opini Football. Di mana di Opini Football kita akan membahas update-update seputar berita sepak bola mancanegara dan Serie A pada umumnya. Kalian yang di rumah pasti pada bingung, pada nonton pasti pada bingung, karena hostnya kali ini nggak botak dan kayaknya lebih keren dari yang biasanya ya. Setuju nggak nih teman-teman Kebar? Setuju nggak? Setuju ya? Setuju. Bukan masalah. Ya, bercanda tapi. Karena hari ini Bang Botak lagi nggak bisa. Dia kabarnya lagi jalan-jalan dalam beberapa minggu ke depan. Jadi, gua Aldi, Interista yang lahir tahun 90-an, didapuk menjadi host magang di episode kali ini nih. Tapi jadi, jangan takut, episode kali ini tetap seru walaupun nggak ada Bang Botak. Karena gua kehadiran dua narasumber yang cukup expert dalam bahas Serie A, terutama bahas tim kesayangannya sendiri ya. Pertama mungkin ada orang yang udah langganan juga datang ke Pinball. Kayak hampir setiap episode ada nih. Langsung aja nih ya, Bang Bara dari Milanisti Indo. Halo Bang Bara. Halo bro. Acara gathering kemarin gimana? Gathering ya capek banget tapi happy. Acaranya juga rame, sukses, dan juga yang paling penting kan ada nobarnya tuh. Milannya menang. Untungnya menang ya. Untungnya menang. Kalau kalah average-nya berkurang tuh. Kalau kalah kayaknya itu ada yang dirusak kayaknya. Karena ada Bang Botak juga ya sama Covid. Iya, makanya kemarin kayaknya dia terus, Bang lu nggak balik Jakarta, mau jalan-jalan dulu katanya gitu. Kacau. Ya udah. Dan satu lagi ada seorang Milanisti juga ternyata. Jadi gua hari ini dikepung oleh dua Milanisti nih. Tapi dia Milanistinya nggak ikut gathering kemarin Bang. Ayah. Oh iya, mungkin. Daftar membership aja enggak? Milanisti layar kaca saya, Pak. Ya, jadi ini ada temen gua, ada Reza dari optis.id. Halo. Ya, halo, terima kasih udah diundang. Kenapa saya narasumber magang juga nih. Gantiin Rangga. Oh iya, Rangga juga dari optis juga ya sama betul, ya? Betul. Lu kenapa sih nggak mau ikutan member? Karena saya baru tahu nih. Oh, baru tahu. Baru tahu. Baru punya internet juga ya? Baru punya internet. Saya biasa di gua. Oke, jadi kemarin kan Serie A pekan kedua udah bergulir, udah selesai ya. Pertandingan terakhir tuh Inter lawan Cagliari. Ada beberapa tim besar yang masih berjaya seperti Napoli, Milan, sama Inter mampu mengalahkan tim-tim besar, tim-tim melawannya gitu. Tapi ada juga tim-tim besar yang tersandung nih. Nah, mungkin kita bahas satu persatu dari Napoli dulu. Yuk. Napoli kemarin menang meyakinkan 2-0 lawan Sassuolo. Shoot on target, statistik segala macam tuh menang jauh. Terus gol diciptakan oleh Osimhen sama satu lagi Di Lorenzo. Dapat 2 kali penalti. Satu penaltinya itu Osimhen berhasil, kedua itu si Raspadori. Padahal dia mantan Sassuolo yang ngambil dia, tapi padahal si Osimhen masih ada tuh. Gue nggak ngerti juga kenapa dia ngambil, padahal kan penendang utamanya dia. Terus sengaja kali ya dikasih Raspadori biar nggak mau nendang lawan mantan gitu, dibuang-buang penalti. Kalah sweet aja kayaknya sih. Kalah sweet ya. Terus ada juga drama Maxim Lopez di kartu merah sama wasit. Iya. Gue nggak ngerti dia ngomong apa sih kira-kira. Kalau gue rasa sih ketika wasit udah new peluit, dia langsung datang nyamperin wasit, dia bilang kayak, "Sit, bercanda." Bercanda. Merah. Langsung di merah ya? Kuning. Tiba-tiba dia ngomong gitu, wasit, udahlah merah aja lah. Langsung diganjar kartu merah ya? Ganjar ya pas banget merah lagi ya? Waduh. Ada penekanan ya Bang? Enggak, kan ini kartu merah, wasit bener dong. Ganjar kartu merah. Itu kartu merah. Bener dong. Nah, kalau menurut Bang Bara sendiri, kemarin penampilan Napoli gimana tuh? Ya masih on track di 3 besarnya sih. Gue lihat juga memang ya bukan jadi sandungan lah Sassuolo buat Napoli. Memang udah kita prediksikan juga ya menang dengan mudah lah. Oke. Sassuolo juga berarti dia dari 2 pertandingan dia kalah dua-duanya ya. Sekarang di posisi ke-20 dengan kebobolan 4 gol kalau nggak salah.
Jadi cukup menurun ya. Dibanding Sassuolo dari tahun lalu yang nyusahin beberapa tahun lalu kan sering nyusahin lah di 10 besar, 8 besar gitu. Betul. Mungkin ada hubungannya dengan Berardi yang nggak ada? Ada hubungannya nggak kira-kira? Ya memang key playernya kan dia ya udah jelas. Cuma memang gue juga nggak tahu kenapa dia biasa lawan tim-tim gede merepotkan kan. Bahkan gue pribadi juga kalau lawan apalagi lawan AC Milan kan sering banget. Itu gue malas sebutnya Assuolo sebenarnya. Assuolo. Karena kesel banget lawan Sassuolo ya. Setuju, dan selalu bikin gara-gara itu Bang. Ada aja. Tapi berarti Napoli ya bukan halangan yang berarti lah buat Napoli ya Sassuolo musim ini ya. Ya, tapi gue mau nyampein juga nih sedikit pesan-pesan dari Rangga nih. Kenapa? Kalau menurut Rangga, walaupun secara statistik Napoli itu menang meyakinkan, tapi secara permainan itu anggapannya Rangga itu Napoli itu gosok voucher. Karena banyak peluang-peluang yang gagal dimaksimalkan gitu. Build up play-nya juga nggak terlalu baik gitu. Raspadori juga sebenarnya tadi dia ambil penalti, kalau menurut Rangga tuh dia butuh kepercayaan diri sebenarnya. Karena kan sebelumnya dia ada nendang jarak jauh kena tiang kan gitu. Menit awal bahkan. Menit awal gitu. Jadi kayak gua rasa disitulah keputusannya Osimhen, mungkin dia ngasih bola untuk ke Raspadori untuk ya udah nih untuk lu naikin kepercayaan diri lu yang harusnya yang tadi jadi gol gitu. Oke, tapi menurut kita semua berarti Napoli layak menang ya lawan Sassuolo kemarin ya. Iya, kalau menurut terlepas gua dari ya. penaltinya dapat 2 kali itu. Betul. Sekarang geser nih ke tim kalian berdua nih, udah pakai jaketnya, udah pakai. Berani ngundang 2 ya. Ini yang musim baru nggak sih ini? Musim kemarin. Musim kemarin. Ini jersey musim baru nih. Musim baru. Tapi nggak daftar membership kan? Iya, nanti habis ini ya. Habis ini. Jadi langsung kasih brosur. Di belakang. Prospek. Oke. Milan kemarin menang 4-1, pesta gol ya. Kebetulan kalian juga, Bang Bara yang nobar, dia kan nggak nobar. Menang 4-1, shoot on goal 7-1 on target, possession juga 60-40, jauh banget. Terus Pulisic cetak gol pertama, cetak gol lagi dia ya. Nah, itu assist dari Loftus-Cheek kalau nggak salah. Nah, menurut lu apakah Pulisic ini udah bener-bener nyetel sama skema Pioli? Sama skema Piolinya mungkin masih tunggu waktu ya. Cuman yang pasti dia dengan sesama rekan X di Chelsea, Toko Biru. Terima kasih Toko Biru. Jadi dia langganan ya member sama Loftus-Cheek sama terus juga si Giroud juga ya keren sih, maksudnya agresif. Leao bahkan walaupun nggak ngegolin tapi juga mainnya lumayan ngeri sih. Iya. Betul. Kalau dari gua sih Pulisic tuh ngejawab ini sih harganya dia, dan juga dikutip dari The Athletic, Pulisic itu kan berhasil menaikkan penjualan jersey Milan juga tuh Bang Bara di Italia sana. Nah, dan akhirnya Pulisic juga berhasil ngedeliver tuh permainannya. Dan menurut gua dengan adanya Pulisic di sisi kanan, mungkin musim lalu mungkin Bang Bara juga mungkin setuju bahwa sisi kanannya kita itu agak timpang nih, karena selalu serangan itu dari kiri, dari Theo Hernandez dan dari Rafael Leao kan. Nah, dengan adanya Pulisic di kanan dibantu sama gua nggak tahu cara nyebut namanya gimana, Reinder di situ yang ada di mana-mana. Nah, itu bener-bener agresif tuh. Dan build up, link up play-nya dia dengan Giroud tuh emang udah hafalan dari Toko Biru sepertinya. Jadi enak banget gitu mainnya. Jadi Pulisic upgrade banget ya dari sebelumnya. Suso, terus ada Mesias, Samu Castillejo dulu, terus Mesias. Sekarang Pulisic udah bener upgrade ya. Saelemaekers paling di kanan kan. Iya. Adanya Pulisic tuh menurut gue juga upgradean dari Brahim Diaz sih. Maksudnya Brahim Diaz itu bermain impresif musim lalu. Tapi memang secara postur Brahim Diaz itu kan agak pendek ya, 170-an, dan Pulisic lebih tinggi dan lebih kokoh gitu dari segi permainan, dari segi lari, dari segi dribbling. Nah, jadi menurut gua Pulisic ini benar-benar bisa ngejawab sih untuk sisi kanannya Milan gitu di musim ini gitu. Oke. Terus kan kemarin juga Milan dapat penalti 2 kali ya. Satu handsball, satu foul ke Leao ya kalau nggak salah ya. Betul. Nah, banyak yang bilang di sosial media kalau dua penalti tersebut itu kayak soft call lah dari wasit. Nah, pandangan dari Bang Bara gimana tuh? Yang pertama sih gue bilang. Yang handsball justru. Yang handsballnya itu lumayan soft karena kan tetap susah ngaturnya, dan si Giroud kan tiba-tiba nunduk atau ngeles gitu kan, terus tahu kena tangan. Sebenarnya takutnya nih yang gosok vouchernya kebanyakan Milan nih. Baru pekan kedua udah 2 kali kan. Udah 2 kali benar Bang. Kalau menurut lo? Yang kedua deh. Kalau menurut gue yang pertama tuh murni foul gitu, itu layak lah. Itulah gunanya VAR gitu ya. Tapi kalau yang kedua, gue nonton bareng juga, tapi berdua doang sama Rangga.
Oke. Nah di situ gua sama Rangga setuju tuh bahwa sebenarnya handsball yang dilakukan sama pemain Torino, sorry gue lupa namanya, itu tuh emang nggak sengaja sih, karena lu juga bingung kontrolnya gimana, bener kata Bang Bara tadi. Nah Mau gitu ngeblok sih. crossing kan Mau ngeblok sebenarnya. crossing, sebenarnya dia juga gerak untuk ngedorong Giroud kan, tapi tangannya udah keburu nyangkut di sana, jadi ya udah gitu. Gua rasa itu gosokan voucher sih. Semoga masih banyak lah sampai akhir musim. Belinya berapa ya, Bang? Cashback itu dari toko biru. Oh, beli Pulisic, Giroud, Iya. RLC gratis Vouchernya voucher banyak. cashback ya. Voucher cashback. Emang luar biasa ya toko biru. Nah, ngomong-ngomong biru, geser dulu nih dari Milan merah ke Milan biru. Tim gua juga menang meyakinkan 2-0 ya. Shoot on goal-nya 17-12, on targetnya 3-2, secara ball position juga menang jauh. Tapi Cagliari memberikan perlawanan menurut gua. Iya, dan nambahin, satu-satunya tim di Serie A yang belum pernah kebobolan sejauh ini ya. Nggak usah dibilangin malah kebobolan besok nanti. Tujuannya itu. Nanti bagian ketiga lawan Fiorentina lo kebobolan. Jangan Tujuannya dong. Iya. Jadi benar. Inter masih belum kebobolan dari 2 pertandingan. Tapi kemarin Jan Sommer juga menurut gua bermain oke. Ada satu save yang krusial lah yang menit akhir kalau nggak salah. Dan menurut gua Cagliari juga cukup menyulitkan. Dia banyak main crossing di awal karena punya si Pavoletti itu yang di duel udaranya cukup baik. Cuman dia nggak bertahan lama, kayaknya menit 35-an tuh dia cedera hamstring dan ditarik sama si Lufumbo itu. Ya. Kayaknya itu dia wonderkid juga, menurut gue bagus pergerakannya, menyulitkan dari penetrasi one on one lawan Darmian. Kadang-kadang Darmian sering kalah, jadi dia sangat merepotkan kemarin. Dan menurut gue penampilan Inter agak menurun dari pertandingan lawan Monza. Pressingnya Inter sih menurut gua jadi agak turun tensinya. Mungkin nyimpan untuk minggu depan lawan Fiorentina, tapi sebetulnya Inter cukup impresif dalam memanfaatkan kesalahan-kesalahan yang dibuat Cagliari. Kalau nggak salah gol Lautaro Martinez itu bukan yang dari sisi kanan, golnya Dumfries. Ya. Itu kan salah passing pemain Cagliari kan, dimanfaatin, direbut Barella kalau nggak salah ya, dikasih ke dikasih ke Marcus Thuram dan diterusin ke Dumfries. Di situ bisa dimanfaatin sama Dumfries. Itu sih impresifnya Inter. Dan menurut gua Thuram juga kemarin mainnya cukup oke ya, walaupun belum nyetak gol, dia ngasih assist kemarin. Tapi menurut Bang Bara nih, Thuram kan juga sempat diincer Milan nih. Menurut lu kenapa Thuram saat ini belum bisa cetak gol? Adaptasi aja sih. Adaptasi. Sama kayak si Loftus-Cheek, apalagi kan pramusimnya lumayan jelek tuh. Terus lama-lama dia makin dapat minutes play, makin kebiasa. Akhirnya dapat lah kan, mungkin formnya dia juga dengan karakter mainnya Serie A kan perlu adaptasi aja sih. Bener sih, Tapi mudah-mudahan lama adaptasinya. Amin. Mungkin Semusim game gitu. 10 lah. Jangan. Kayaknya besok lawan Fiorentina ada golin. 10 lah. Soalnya game week 4 lawan Milan kan. Iya. Nah, itu. Ya, tapi yang golin Lautaro 3 sama aja. Enggak lah. Itu Lautaro udah cukup lah musim lalu aja itu bikin gara-garanya. Dan Marcus Thuram itu menurut gua walaupun nggak ada gol tapi kontribusinya tuh luar biasa sih di Inter. Maksudnya dia bisa dribbling, dia bisa keep the ball gitu, dia bisa dan striker yang punya visi menurut gua. Jadi ya berbahaya lah walaupun mungkin nggak semencekam ketika Lukaku megang bola musim lalu ya kalau menurut gua gitu. Oke. Nah, selain ada Milan, Inter, Napoli, ada satu lagi nih tim yang nggak disangka-sangka bisa meraih 2 kemenangan juga di 2 pertandingan pertama, yaitu ada Hellas Verona. Ya. Hellas Verona melawan Roma kemarin menang walaupun ya sebenarnya secara keseluruhan pertandingan Roma juga banyak serangan menguasai pertandingan, cuman Hellas Verona lebih bisa memanfaatkan kesempatan ya. Dan kalau ini menarik juga, Hellas Verona kan musim kemarin hampir degradasi ya. Iya. Dia di peringkat 17 atau 18 gitu sama Spezia, sama-sama imbang poinnya. Tapi kan karena ada playoff jadi mereka selamat yang skornya kalau nggak salah 3-1. Dan ada pemain yang menarik perhatian gue juga, Cyril Ngonge yang waktu itu lawan Spezia juga cetak 2 gol menyelamatkan Hellas Verona, dan kemarin lawan Roma. Nyetak gol lagi sih Ngonge itu ya. Menurut lo gimana? Ngonge itu hanya one season wonder doang apa karena kemarin main bagus bisa? Karena dia cocok sama skemanya sih. Jadi kalau gue lihat Verona mainnya ini mirip-mirip sama Cagliari ya. Jadi mereka memang mencoba mencoba buat diadaptasi dengan mereka tim yang kurang kuat. Mereka tuh bener-bener direct football.
Iya, Jadi bener. dari belakang terus langsung ke depan. Nah, kebetulan mungkin Ngonge punya agility, punya speed betul. yang bisa buat memaksimalkan counter itu. Ini mirip banget sebenarnya Verona sama Cagliari. Jadi tim mana yang agak lengah di situ ketika nyerang di counter habis. Kayak gitu sih kalau gue ngelihatnya. Tapi ini kalau terus-terusan aja juga mungkin bisa kebaca sama tim lain. Iya. Kalau menurut lu gimana? Apakah kemarin Verona bisa menang lawan Roma itu karena kualitas pemainnya dan strategi, ataukah karena Romanya nih yang lagi kurang? Menurut gua Roma lagi berusaha nyari performa terbaiknya juga. Maksudnya dengan pemain-pemain yang masih diracik sama Mourinho, itu Roma juga masih belum nemuin performa terbaiknya lah ya. Masih belum dapat skemanya, masih belum tahu mau build up-nya gimana gitu. Ditambah juga strikernya cedera kan, si Tammy Abraham kalau nggak salah. Terus juga si Ngonge itu juga emang benar kata Bang Bara tadi, di mana dia punya agility, jadi ketika ada kesalahan dari tim lawan, dia bisa manfaatin itu gitu, dengan kecepatannya, dengan visinya gitu, dengan instingnya sih, yang itu. Dan sayangnya di Serie A fantasi saya, dia hanya jadi cadangan mati. Padahal poinnya besar. 10 poin padahal. Sedih. Ya, daripada lu sedih, mendingan kita break dulu. Kita aus nih kayaknya ya. Lumayan. Biasanya sih yang nganter ada Kak Ovi ya, kemarin kalau ada Bang Botak. Oh iya, dia sama Bang Botak ya. Iya, ini kalau gua siapa nih yang nganter nih kira-kira? Wah, ibu-ibu warung. Luar biasa. Kamu siapa? Saya bukan Ovi. Oh iya. Saya offside. Dari kemarin saya liatin dari tribun atas sono. Oh, dari sana tadi muter ya. Iya, jadi Penonton setia. saya gantian dulu kata Ovi. Saya juga mau masuk kamera gitu. Abis terawih, Pak? Hah? Abis terawih. Enggak, sholat Id. Ya udah diminum. Thank you ya Kak Offset ya. Ayo, Bang Bara aja, ayo diminum aja. Aduh, rasanya agak beda sih. Saya belum ngerasain, Pak. Oh, lu ngerasain ya? Saya biasa nonton. Nanti biasa ya. Wah, nikmat sekali itu. Tegukan-tegukan para narasumber dan host gitu. Ini agak kurang seger kayaknya. Iya, kurang seger ya. Kurang gede ya. Bisa deh, kurang gede. Biasa segini, gelasnya biasa segini nih. Gelasnya. Oke, lanjut. Setelah Roma, ada juga tetangganya yang tersandung juga nih, yaitu Lazio. Kemarin dia tersandung sama Genoa 1-0. Iya. Gol dicetak oleh Matteo Retegui. Pemain yang digadang-gadang di awal musim juga bakal melejit lah musim ini. Diincar sama banyak tim besar. Banyak tim besar, setuju. Terus menurut gua sih setelah ini kan golin di menit 15 tuh. Iya. Bola ini ya, bola rebound lah ya. Kan Iya. ditendang dari siapa gitu, terus di rebound sundulan. Setelah itu benar-benar Genoanya bermain defensif banget. Ke belakang, dan jarang ada penyerangan juga, memanfaatkan serangan balik doang. Menurut gua Lazio tuh kesulitan menembus pertahanan Genoa yang kompak di belakang, numpuk di belakang, dan ya udah akhirnya Ciro Immobile lagi nggak oke, terus Tati Castellanos main baru juga dimainin tapi nggak bisa merubah keadaan, buntu gitu. Kalau menurut Bang Bara gimana Lazio kemarin? Gue nggak terlalu merhatiin ya, mungkin komen gue dikit sih kemarin lihat mainnya masih aneh banget sih, kayak nggak jelas formasinya. Si Kamada juga Toto bisa di depan gawang terus. Sementara dia misalnya dari build up-nya nggak bisa jadi terlalu efektif sih, karena dia lebih masuk ke posisi striker malah. Gue bingung sebenarnya formasinya. Iya. Didapuk sebagai pengganti SMS juga ya kan, SMS cabut dia main sama Cataldi, Luis Alberto sama dia Kamada satu. Kadang dapat peluang lebih depan dari Immobile malah posisinya. Dia mau jadi striker, Immobile yang jadi back. Kalau menurut sendiri, lu nonton nggak? Sama gue juga nggak terlalu banyak komentarnya buat yang ini, tapi gue nonton highlightnya sedikit. SMS hijrah ya, hijrah ke Timur Tengah sana, itu gue rasa berpengaruh juga sih. Sarri lagi mencoba untuk cari siapa pemain yang bisa ngegantiin posisi vital SMS gitu. Maksudnya SMS di Lazio itu kan bener-bener yang bisa passing, bener-bener punya visi, bener-bener bisa ngerebut bola bahkan gitu. Nah di sini nggak ada pemain yang sekomplit dia gitu di lini tengahnya. Nah terus juga Genoa yang mengambil inisiatif bertahan setelah ada gol, itu di situ juga menurut gue itu yang bikin momentum Lazio juga berantakan gitu, karena nggak ada gelandang yang kreatif. Nah disitulah gitu. Ya walaupun secara pertandingan membosankan gitu ya, tapi secara strategi menurut gue Genoa berhasil gitu untuk mencuri poin dari Lazio gitu, karena
Dia sadar bahwa dia nggak bisa nih bermain terbuka gitu lawan Lazio dengan pemain-pemain kayak Kamada gitu, kayak Immobile gitu, dengan skuad yang terbatas gitu yang dimiliki Genoa. Itu sih paling komentar gue. Oke, berarti Lazio memang menurut lo ya masih struggle mungkin ada 2 pertandingan. Pertama dia kalah dua-duanya loh. Masih, iya. Tapi gue rasa akan bangkit sih di mungkin setelah international break nanti. Gue rasa itu bisa jadi momentum juga gitu. Dan biasanya setelah international break itu kan justru pemain-pemain klub-klub besar gitu yang bakal agak kecolongan karena biasanya pemainnya lagi inti negaranya. dijadikan inti di juga. negara. Benar. Itu sih menurut gue. Oke. Tadi Roma udah, Lazio udah, ada satu lagi tim yang cukup papan atas nih, papan tengah, yaitu Atalanta. Tapi kesandungnya sama tim promosi nih, sama Frosinone. Kalah 1-2. Bahkan Frosinone sempat unggul 2-0 dulu kan? Benar. Ya kan ya. Secara permainan sebenarnya Atalanta cukup menguasai secara ball possession dan shot on target juga lebih banyak daripada Frosinone. Tapi Frosinone ini main cukup oportunis ya. Dari 5 on target, 2 jadi gol, dan dua-duanya itu dari memanfaatkan kesalahan pemain Atalanta. Yang pertama tuh ada si Harui yang salah passing Atalanta, pemainnya gue lupa siapa, dari tengah, terus dia dribble ke depan, cetak gol. Terus yang kedua dari corner, proses corner. Gue nggak tahu siapa backnya, gue agak lupa juga. Jadi bolanya fumble, terus disundul sama si pemainnya itu Montisier kalau nggak salah gitu deh. Nah menurut lu Atalanta kemarin menang di pertandingan pertama, yang kedua kalah. Kenapa nih? Angin-anginan kayak CDK lah. CDK kemarin bener main ya, menurut cukup bagus loh. Dan golin. Iya, yang kedua hampir assist juga tuh kemarin. Dan mereka kan punya Skamaka, tapi menurut lu Skamaka tuh di permainan Atalanta kemarin masuk nggak sih dia? Dia kurang dari, sebenarnya kalau memang Skamaka tuh harusnya dieksploit di bola udara ya, kalau misalnya gue jadi pelatihnya Atalanta sih, atau dipantulin bola. Tapi si CDK walaupun dia sebenarnya juga mobile ya, lumayan banyak gerak ke sana ke sini, tapi kurang lincah aja karena ada 2 tower di situ jadinya. Karena CDK juga lumayan tinggi kan. Kalau misalnya dia tandemnya si Skamaka pemain yang lebih kecil, atau justru si CDK-nya jadi pemantul, itu akan lebih efektif sih. Oke. Gue setuju. Skamaka itu nggak dapat suplai bola, nggak dapat suplai bola udara. Padahal dia punya atribut di sana. Gua nggak nonton di babak pertama, jadi ketika gua Hoping Channel, gua nonton itu udah babak kedua menit 60-an. Nah itu Atalanta benar menguasai pertandingan, menguasai possession, tapi memang buntu gitu. Maksudnya mereka numpuk pemain di lini depan, tapi ya Charles De Ketelaere nggak punya pemantulnya, kayak yang tadi Bang Bara bilang. Skamaka juga nggak bisa memanfaatkan bola-bola yang sebenarnya nggak ada umpan ke dia juga gitu dengan manis gitu. Ada satu kesempatan yang dia muter nendang tapi nggak jadi apa-apa gitu. Ya itu sih menurut gua. Dan Atalanta juga beda banget mainnya sama beberapa musim lalu yang bisa nguasain bola gitu, passing-passing cepat gitu. Ya efek uang dari klub-klub besar lah ya yang curi-curi pemain-pemainnya itu sih gua rasa. Dan gue sedikit aja mungkin CDK kan mantan pemain tim kalian nih. Masih. Oh iya, Bukan di London masih, ya, masih. di London ya. Nah itu di Atalanta ini cukup oke lah, cukup dengan skemanya lah. Itu yang menyebabkan, ya kira-kira yang menyebabkan apa tuh di Atalanta bisa cukup oke? Dengan tahun lalu sama sekarang kan Pioli skemanya nggak banyak berubah ya. Formasinya bisa dibilang hampir sama. Ya tempatnya lumayan susah sih buat dia, mau ditaruh di mana kalau di Milan. Di tengah dia terlalu agresif, di kanan dia larinya kurang cepat. Jadi CF juga dia nggak punya insting ngegolin setajam striker. Jadi dia masih struggle untuk nyari posisi yang pas, terutama waktu di Milan ya. Kalau di Atalanta mungkin bisa lebih roaming, mobile segala macam, dikasih role-nya ya. Nah itu bedanya sih menurut gua. Di Atalanta itu ada posisi yang memungkinkan dia itu untuk ngelakuin roam-nya itu gitu. CDK itu nggak punya atribut pertahan menurut gua. Sementara Milan musim lalu ya Bang Bara, itu Milan kan emang bener-bener mainnya ngepres kan. Kita tuh selalu ngepres. Nah itu CDK yang kewalahan di sana sih. Nah terus kalau dibilang CDK ini nyetel juga dengan skemanya Atalanta, menurut gue masih belum terbukti sih dengan baru 1 pertandingan, dan di pertandingan kedua juga dia belum bisa menjadi pembeda menurut gue. Sorry gitu, CDK ya masih banyak yang harus dibuktikan sama dia gitu. Tapi
Atalanta menurut gue adalah tempat yang bagus untuk dia improve gitu. Yang semoga nanti bisa dimanfaatin lagi sama Milan gitu. Karena potensinya gede banget gitu. Sip. Oke, selanjutnya kita geser nih. Yang satu ini nggak ada ya orangnya ya. Jadi ya kita bebas lah mau kita roasting ya. Nggak ada versinya nih. Ada Juventus yang tertahan sama Bolonya 1-1. Benar. Itu yang golin Bolonya apa Juventus dulu ya, gue lupa deh pokoknya. Secara permainan sudah sengit banget. Bolonya juga mampu mengimbangi Juventus, bahkan secara position beda-beda tipis, shoot on goal banyakan Bolonya bahkan. Terus Juventus yang golin tuh Vlahovic, assist dari Iling Junior. Iling Junior ya, pemain muda ya. Manis sekali, Bapak. Sundulannya pas banget Sundulannya pas banget itu, saya mengerti kenapa Vlahovic digadang-gadang gitu. Striker yang digadang-gadang karena memang instingnya dan tekniknya bagus gitu. Itu terbukti dari golnya kemarin. Ya. Kalau menurut Bang Bara, kenapa Juventus bisa tertahan nih? Padahal kan kemarin di pertandingan pertama Udinese bisa superior menang 0-3, bahkan di tandang. Ini main di kandang justru tertahan nih. Ya karena emang segitu doang gitu sebenarnya. Segitu doang ya. Berarti hoki lawan Udinese kan. 3-0 kan. 3-0. Lawan yang dikalahin Milan, dia kalah ya kan. Bolonya ya. benar. Bolonya menang lawan Milan, kalah lawan Milan 2-0 ya. Iya bener. Dan ya mungkin kalau teman-teman ada yang dengerin optis gitu ya, ini tanpa kebencian terhadap Juventus ya, karena memang saya jengah juga ngelihat Juventus mendominasi Serie A gitu ya. Senang juga Juventus balik ke setelan pabrik gitu. Agak berbahaya omongan saya. Mumpung orang yang nggak ada. Mumpung orang yang nggak ada ya Bang ya. Ini. Tapi justru yang menarik dari gua nonton Juventus kemarin, akhirnya Paul Pogba main lagi. Dan Pogba itu masih nunjukin kelasnya. Gua nonton sih kebetulan. Jadi touch-nya dia itu bagus. Tapi memang usia nggak bohong gitu. Jadi ada beberapa momen di Bang Bara gitu. Jadi ketika dia megang bola, dia mau drive fight nih. Maksudnya dia mau ke samping untuk gocek kan. Tapi kayak, nggak jadi deh gue kembaliin lagi ke tengah. Masih takut cedera. Iya, mungkin takut cedera, mungkin kayak belum 100% fit gitu. Itu sih. Pogba one to watch lah di musim ini menurut gue. Iling Junior juga mainnya luar biasa. Itu dinamis banget gitu. Vlahovic, asal ada tandemnya, asal ada bola-bola yang bisa manis ke dia gitu ya, yang bisa ngelayanin dia, gue rasa ya masih jadi salah satu striker yang terbaik lah di Serie A. Gitu sih. Sip, berarti 7 tim besar Serie A Italia udah kita bahas ya. Dan kebetulan di hari kita ngetek ini beberapa hari kemudian akan ada deadline day transfer ya. Menurut gua ya beberapa tim besar udah hampir rampung lah ya, udah berbenah segala macam, udah hampir komplit. Tapi masih ada lagi nih yang mau nambah nih, yang kabarnya udah hampir pasti dan udah di Fabrizio Romano bersabda itu ada Lukaku ya yang mau ke Roma. Betul. Nah menurut gua itu agak gimana ya? Nggak tahu malu sih. Dia masih berani-beraninya main di Serie A gitu. Ya itulah Lukaku Pak gitu. Maksudnya di Inter aja dia berani-beraninya bilang kan, hati gua nggak di sini gitu. Akhirnya dia balik ke Chelsea, inget nggak? Iya, terus itu kan. Habis itu balik lagi ke Inter. Balik lagi ke Inter. Songong sama Ibra ya kan. Iya, berani-beraninya gitu dia. Aneh lah, maksud gua mungkin kalau gua jadi fans timnya dia yang sebelumnya, gua bersyukur gitu nggak ada dia di tim, karena menurut gua bisa ngeganggu stabilitas tim gitu dengan attitude-nya dia gitu ya. Ya nggak tahu ya aslinya gimana gitu, siapa tahu orangnya asik kan. Gitu. Tapi menurut Bang Bara, kira-kira Lukaku benar-benar dibutuhin Roma nggak saat ini? Ya dengan kondisi Roma sekarang yang juga kemarin apalagi kalah kan. Bolong-bolong. Terus si itu siapa Tammy Abraham juga. Cedera masih dia. Cedera, ya memang dia jawaban yang dibutuhkan. Apalagi dia bakal reuni sama Mourinho kan, yang memang sudah mengorbitkan dia atau memberikan dia kesempatan yang sangat baik di Chelsea, bahkan MU juga kan. Benar. Ya itu sih, Lukaku memang masih jadi striker yang buas sih menurut gua. Kalau saya sih di Serie A dia masih bisa ya mungkin double digit goal kalau dia sehat terus ya. Iya, Inter aja kemarin gitu kan, tiba-tiba nggak golin, tiba-tiba 2 digit. Gitu. Walaupun di Champions League final, Bapak jadi korban harapan palsu. dua kali. Saya gitu ingat wajah Bapak lemes abis nonton kan. Pakai baju ini lagi pas banget. Iya. Oke, mungkin selanjutnya ngomongin Inter, ada Benjamin Pavard yang hampir resmi juga, tapi gue nggak ngerti soalnya dari kemarin tuh di delay terus karena kabarnya si Munchen-nya yang belum punya penggantinya, makanya belum di transfer juga si Pavard ke Inter ya. Dan menurut gue kalau misalnya Pavard jadi ke Inter, dia akan menyempurnakan lini belakang Inter sih.
Yang sekarang dengan Darmian, De Vrij sama Bastoni sebenarnya udah cukup oke. Oke lah, kemarin nggak clean sheet lah, masih 2 gol. Cuman kalau untuk masalah di Eropa mungkin Pavard benar-benar dibutuhin karena dia punya mental juara ya. Dia pernah juara Piala Dunia sama Prancis, UCL sama Munchen. Jadi menurut gue sih dibutuhin. Kalau menurut Bang Bara gimana? Iya, efeknya nggak enak tapi. Ke Milan. Munchen ngincernya lu itu si Tomori. bukan yang kanan siapa? Caloba. Kalulu. Dia Biar ngincer Kalulu. Kalulu buat gantiin Pavard. Oh, jadi efek domino takutnya Iya. ya. Jadi ya. Nah, ngomong-ngomong itu Bang, gue nambahin sedikit ya. Malik Thiaw menurut lu gimana? Kalau menurut gue kemarin kayak orang takut megang bola soalnya. Iya, Jadi kalau Kalulu hilang tuh, makin ngeri makanya. Iya kan? Gue juga kayak Milan tuh butuh banget. Abis masuk si Pellegrino, kalau lu keluar ya apa gunanya sama aja. Mudah-mudahan nggak jadi sih gue. Ya jangan dong, mudah-mudahan jadi kalau gua. Enggak, kalau lunya aja nggak jadi. Oh, kalau nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa Soalnya deh. dia mau ngincar tim Toko Biru juga, Caloba katanya. Sama kalau si Caloba aja tuh. Dan terakhir ngomongin tim lu berdua nih, ada Mehdi Taremi yang musim lalu main di Porto, 31 gol, 14 assist, katanya juga lagi diincar Milan ya. Tapi kalau menurut gua kan Milan mainnya satu striker ya biasanya si Giroud. Betul. Nah, menurut gua kalau dengan atribut Taremi yang cukup oke dan kemarin juga di Porto mainnya cukup bagus, golnya banyak, nggak pantas kalau jadi cuma backup doang, backupnya Giroud. Kalau menurut lu gimana? Gue biar kompetisi sehat aja sih. Kan memang tipenya sama nih dan Giroud juga udah berumur kan. Jadi kalau memang ternyata Taremi sudah lebih matang duluan dan lebih siap ngegolin lebih banyak, ya nggak apa-apa juga gantiin Giroud. Mungkin memang udah masanya udah mulai turun. dan maksudnya nggak ada ruginya juga, dan gua rasa Giroud nggak perlu ngerasa tersaingi Bang. Karena dengan adanya Mehdi Taremi, Milan kan ngikutin banyak kompetisi juga kan. Ada UCL, ya nggak banyak banget sih, ada Coppa Italia sama Liga kan panjang gitu. Konsistensi itu perlu, kedalaman squad itu perlu untuk lu jadi juara gitu. Jadi dengan adanya Mehdi Taremi ini semoga menjadi jawaban yang dibutuhkan Milan gitu. Karena memang tipikal striker yang sama gitu kayak Giroud. Bisa build up play, bisa golin juga gitu. Dan bisa memanfaatkan kecepatan sayapnya Milan gitu, dan dinamisnya sayapnya Milan dan lini tengahnya sih yang sekarang alhamdulillahnya ya transfernya kita itu lumayan baik Bang ya, walaupun Tinggal Kronik aja nih biar Benasir main, biar cadangan tuh Kronik. gua nambah sedikit Bang. Menurut lu Divock Origi gimana Bang? Itu kalau gua baca-baca sih emang Divock Origi nih pengen banget dijual tapi nggak ada yang mau gitu. Sayang banget, susah Mungkin banget. tawarin lah ke Bali United gitu. Ke Persija bisa sih Bang. Persija. Itu mungkin jawaban buat Divock Origi untuk menemukan Kasian kepercayaan diri orang-orang kembali. Belgia ini sebenarnya. CDK Belgia. ya. Bener-bener Origi juga ya. CDK, Origi. Gitu. Itulah kakak juga kan. Iya, emang dikutuk kayaknya Belgia, orang-orang Belgia. Ya udah, kalau ngomongin transfer memang seru banget. Mungkin selebihnya kita akan bahas lagi di episode selanjutnya ya, karena udah hampir deadline dia juga. Kita mungkin nanti bahas pemain tiap klub beli siapa aja di musim ini. Mungkin kita bahas di episode selanjutnya. Jadi untuk episode kali ini, menurut supporter gimana nih? Silahkan kalian tulis di kolom komentar mengenai analisa kalian sendiri atau analisa pemain-pemain yang dibeli musim ini oleh tim kesayangan kalian. Silahkan tulis di kolom komen. Terus thank you juga buat supporter yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan episode lainnya. Thank you banget buat Bang Bara dan Reza ya udah nemenin gua kali ini. Dan teman-teman juga jangan lupa follow Instagram dan TikTok @pinsport.com untuk berita olahraga terupdate. Gua Aldi, see you on another episode. Bye.